Hai, perkenalkan nama saya Ladia Mariama Puspita, NIM 22 10 12 53 238, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kelas 1B, Universitas Lambung Mangkurat. Adapun tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Dosen pengampu Ibu Dr. Nina Permatasari, SPSI MPD. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik beserta aspek-aspek sosial, emosi, dan kognitif. Di sini materi pertama ada pertumbuhan dan perkembangan, materi kedua ada pertumbuhan dan perkembangan fisik peserta didik, materi ketiga ada aspek karakteristik pribadi, materi keempat ada sosial emosi, dan materi kelima ada kognitif. Apa sih itu pertumbuhan? Istilah pertumbuhan mengacu kepada perubahan yang terjadi pada seseorang dalam segi fisik, jasmani, komposisi hormon, chaos, dan disposisi biologis, baik yang tampak dari luar maupun yang tidak tampak dari luar, seperti organ-organ dalam yang hanya dapat dideteksi oleh alat khusus. Contohnya seperti raut wajah, pipi, tulang hidung, jenis darah, komposisi hormon, struktur otak yang bekerja dan tumbuh sesuai dengan usia kronologis seseorang. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif. Tidak dapat digambarkan dengan angka, lebih dilihat dari segi fungsionalnya untuk menjadi makhluk hidup yang sempurna seutuhnya. Perkembangan tidak sebatas pada usia, artinya makhluk hidup akan terus berkembang seiring bertambahnya usia. Contoh perkembangan seorang dari lahir seperti merangkak, berdiri, berjalan, berbicara, dan seterusnya hingga saat ini. Perubahan fisik peserta didik adalah perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu, serta berlangsung dalam periode tertentu. Karakteristik dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Umum, berkembangnya organ dan kelenjar, perubahan emosi. Pada perempuan, menstruasi, timbul jerawat, lekuk tubuh. Pada laki-laki seperti mimpi basah, suara parau, pertumbuhan tinggi yang cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Faktor keturunan, faktor lingkungan, pengaruh gizi, dan gangguan emosi. Aspek karakteristik pribadi. Kepribadian adalah sifat khas dari seseorang yang bersumber dari lingkungannya, meliputi tingkah laku, gerak hati, usaha, aksi, dan tanggapan terhadap orang lain. Meliputi aspek sikap atau sifat individu, pengetahuan, wawasan yang luas, keingintahuan, mencari informasi, kesehatan, penampilan, sikap pada orang lain, pengendalian diri dan emosi, nilai atau keyakinan, peran atau kedudukan. Tugas perkembangan yang harus dilalui dan diperankan saat ini. Perkembangan atau pertumbuhan adalah perubahan-perubahan fisik atau psikis yang dialami oleh individu menuju tingkat kedewasaan yang berlangsung secara sistematis. Dapat kita lihat sesuai usia kanak-kanak sampai menuju dewasa. Tugas perkembangan yang harus dilalui berbeda-beda. Pengertian sosial emosi. Sosial emosi dapat diartikan sebagai perbuatan yang disertai dengan perasaan-perasaan tertentu yang melingkupi individu di saat berhubungan dengan orang lain.
Perkembangan emosi merupakan perubahan kemajuan dalam mengekspresikan luapan perasaan yang dimiliki. Pengertian kognitif. Kognitif adalah proses yang di dalamnya melibati proses memperoleh, menyusun, menggunakan pengetahuan, serta kekuatan mental seperti berpikir, mengamati, mengingat, menganalisis, mengevaluasi, memecahkan persoalan dengan berinteraksi dengan lingkungan. Ini adalah siswi yang saya analisis dan wawancara mengenai materi pada hari ini. Melalui wawancara tersebut kepada siswi ini, saya memperoleh hasil sebagai berikut. Profil siswi. Nama Kifiatul Munawarah. Tempat tanggal lahir Banjarmasin 1 April 2010. Usia 12 tahun. Sekolah SMP Negeri 15 Banjarmasin kelas 7. Ekstrakurikuler PMR. Tempat tinggal Jalan Al-Halak Selatan Gang Intan. Orang tua lengkap, pekerjaan orang tua pedagang, hobi membaca, menyanyi, dan menonton film, cita-cita perawat, pergi ke sekolah menggunakan sepeda, dan jarak sekolah kurang lebih 10 menit. Setelah saya analisis dan melakukan wawancara terhadap siswi tersebut, saya mendapatkan hasil bahwa siswi tersebut telah melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai usianya. Pertumbuhan dan perkembangan fisik, sosial emosi, aspek-aspek karakteristik pribadi, tugas perkembangan yang dilalui dan diperankan saat ini. Hasil analisis perkembangan fisik. Setelah saya analisis dan melakukan wawancara terhadap siswi tersebut, pertumbuhan dan perkembangan fisik sangat baik dan telah sesuai dengan usianya, tetapi belum maksimal. Karena pada usia ini mereka masih bisa bertumbuh dan berkembang. Pada saat ini, siswi telah melalui perubahan-perubahan pada fisiknya, seperti terjadinya menstruasi, timbulnya jerawat, payudara membesar, perubahan tinggi badan yang perlahan bertambah, perubahan pada lekuk tubuh, dan lain-lain. Aspek karakteristik pribadi. Siswi tersebut sudah berkembang. Siswi ini mampu memberi tanggapan terhadap orang lain, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan luas, mempunyai wawasan yang luas, mampu mencari informasi melalui lingkungan sekitar ataupun sosial media, mampu berpenampilan sesuai usianya, bersikap sopan santun kepada yang lebih tua dan tidak menggunakan kata-kata kasar, mampu mengendalikan emosi di lingkungan sosial, dan mempercayai dan melakukan ibadah sesuai keyakinannya. Hasil analisis perkembangan sosial emosi. Setelah saya analisis dan melakukan wawancara terhadap siswi ini, perkembangan sosial emosi siswi ini sudah berkembang sesuai usianya. Dia bisa mengekspresikan perasaan-perasaan yang dia rasakan dan bisa meluapkannya, serta siswi tersebut mampu memberikan pendapat kepada orang lain. Ketika dia merasa sedih, dia bisa mengekspresikan dan mampu mengendalikan emosi. Namun, tidak jarang siswi ini meluapkan emosinya ketika merasa kecewa dan marah. Pada usia ini, siswi telah melalui tugas perkembangan pada usia sebelumnya. Pada usia ini, siswi telah memerankan tugas perkembangan usia saat ini. Siswi ini mampu mencapai hubungan sosial yang matang antar teman sebayanya, mencapai peran sosial sebagai wanita, menerima keadaan fisik saat ini yang memasuki fase pubertas. Pada fase ini, siswi mempunyai perubahan pada fisik, mampu memilih dan mempersiapkan masa depan. Seperti yang saya tulis di biodata siswi, dia ingin menjadi perawat. Karena itu, mulai dari kecil sampai usia saat ini, siswi sangat gigih belajar untuk mencapai masa depannya itu, mampu bertanggung jawab secara sosial, memperoleh nilai sistem etika atau pembimbingan dalam berperilaku. Terima kasih dari kami. Saya Ladia Mariama Puspita mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan baik dari perkataan ataupun pengetikan.
Saya Ladia Mariama Puspita, pamit undur diri, sampai berjumpa di lain waktu.